Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Yoli Andrea Kristanti dari kelas 6 MJRE dengan NIM 235505308. Di sini saya akan membahas terkait studi kasus dan implementasi e-government pada aplikasi mobile JKN. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk menyampaikan layanan publik, informasi, dan proses administrasi kepada masyarakat, pelaku usaha, maupun antar instansi pemerintah secara efisien, efektif, dan transparan. Tadi kasus yang saya ambil yaitu dari aplikasi mobile JKN. Apa sih itu aplikasi mobile JKN? Aplikasi mobile JKN adalah aplikasi resmi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan dan pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Aplikasi JKN Mobile ini dirancang untuk memudahkan peserta JKN KIS atau Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat dalam mengakses berbagai layanan administrasi kesehatan secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Beberapa manfaat aplikasi mobile JKN. Yang pertama yaitu kemudahan klaim JHT. Kemudahan ini membantu peserta dapat mengajukan klaim jaminan hari tua secara online tanpa harus mengantri. Dan yang kedua, transparansi saldo. Peserta bisa memantau saldo JHT secara real-time dari rumah masing-masing. Ketiga, efisiensi administrasi. Perubahan data dan pengurusan dokumen dapat dilakukan secara digital tanpa harus mengantri di kantor BPJS. Keempat, akses informasi program. Informasi disajikan secara lengkap tentang JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP yang tersedia dalam satu aplikasi. Dan yang kelima, kemudahan pembayaran. Iuran mandiri bagi pekerja informal dapat dibayarkan secara langsung melalui aplikasi. Aplikasi mobile JKN juga memiliki fitur-fitur unggulan. Yang pertama, adanya fitur administrasi kepesertaan. Fitur administrasi ini terdapat 3 keunggulan. Yang pertama, pendaftaran peserta baru dapat dilakukan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Yang kedua, perubahan data peserta. Fitur ini juga dapat mengubah data pribadi, alamat, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan data anggota keluarga. Dan yang ketiga, kartu JKN dapat digunakan secara langsung dari smartphone sebagai pengganti kartu fisik. Fitur unggulan yang kedua yaitu pembayaran dan keuangan. Pada fitur pembayaran dan keuangan ini terdapat dua informasi. Yang pertama terkait informasi tagihan dan iuran, besaran iuran, status pembayaran, dan riwayat transaksi pembayaran iuran dapat dilihat secara transparan oleh anggota keluarga pada aplikasi tersebut. Dan yang kedua, secara virtual account, yaitu pembayaran iuran dapat dilakukan melalui berbagai jenis pembayaran yang akan dilakukan, seperti pembayaran melalui bank, pembayaran melalui minimarket, dan pembayaran melalui dompet digital. Fitur unggulan yang ketiga yaitu layanan kesehatan. Yang pertama, pendaftaran antrian online. Peserta dapat mendaftar antrian di puskesmas atau klinik yang sudah terdaftar tanpa harus datang langsung. Yang kedua, screening riwayat kesehatan. Fitur pemeriksaan mandiri ini dapat memberikan riwayat kesehatan peserta sebagai deteksi dini penyakit. Dan yang ketiga, lokasi fasilitas kesehatan. Pencarian lokasi puskesmas, klinik, dan rumah sakit terdekat yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk fitur yang keempat dari aplikasi mobile JKN ini adalah informasi dan konsultasi. Mobile JKN memberikan 3 fitur unggulan yang terkait informasi dan konsultasi, yaitu yang pertama, konsultasi dokter atau video call. Layanan telekonsultasi ini diberikan secara langsung dari dokter dan fasilitas kesehatan yang terdaftar secara video call.
Yang kedua, program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis. Informasi dan jadwal program khusus ini dibagikan kepada peserta dengan penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Dan yang ketiga, asisten atau chat assistant atau CIKA, yaitu fitur chatbot ini memberikan layanan informasi otomatis yang membantu peserta mendapatkan jawaban atas pertanyaan umum seputar JKN. Analisis yang saya lakukan pada pemanfaatan aplikasi mobile JKN, terdapat dua analisis terkait kelebihan dan dampak positif, dan yang kedua kelemahan dan dampak negatif. Untuk yang pertama yaitu kelebihan dan dampak positif. Yang pertama, mobil JKN mengurangi antrian fisik di kantor BPJS dan fasilitas kesehatan secara signifikan. Yang kedua, dapat diakses oleh lebih dari 260 juta peserta JKN di seluruh Indonesia. Dan ketiga, peserta dapat memantau langsung status kepesertaan dan tagihan secara real time. Keempat, digitalisasi layanan mengurangi biaya administrasi dan operasional BPJS. Kelima, mendukung pengumpulan data kesehatan untuk perencanaan kebijakan kesehatan nasional. Dan yang terakhir, pembayaran iuran yang mudah mendorong kepatuhan peserta dalam membayar iuran setiap bulannya. Untuk yang kedua yaitu tantangan atau kelemahan pada mobile JKN. Yang pertama yaitu lansia dan masyarakat di daerah terpencil masih kekurangan mengakses aplikasi. Kedua, aplikasi kerap mengalami down atau lambat terutama saat lonjakan pengguna. Ketiga, tidak semua peserta memahami cara menggunakan fitur-fitur yang sudah tersedia pada aplikasi. Keempat, wilayah dengan sinyal lemah tidak dapat menikmati layanan secara optimal. Ketiga, resiko kebocoran data pribadi dan medis peserta yang bersifat sensitif. Dan yang keenam, masih ada fasilitas kesehatan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem antrian online. Berikut penjelasan terkait studi kasus dan implementasi e-government pada aplikasi mobile JKN yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Selamat siang, sampai jumpa.